kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Jadi kau John Smith, jangan bergerak, dan jatuhkan senjatamu. Sinar bulan membuat benang-benang yang terlipat di area tersebut bersinar. Namun, tidak ada yang memperhatikan cahaya itu. Mereka mati dengan cepat tanpa mengetahui atau menyadari apapun. Tempat itu dipenuhi dengan hujan darah dan kemudian, kereta yang mengangkut koin emas kembali ke jalannya. Kereta itu melaju dengan cepat, meninggalkan genangan darah, mayat, dan John Smith. Dia menggerakkan jari-jarinya seolah-olah sedang memainkan piano, menggerakkan benang dengan masing-masing gerakan. Kemudian dia berbicara seolah-olah ada seseorang. Aku tahu kau di sana. Di saat yang sama dia mengatakan itu, benang itu dengan cepat menyerang kegelapan. Sesuatu di dalam bayang-bayang bergerak. Kemudian, dari tempat di mana tidak ada orang sebelumnya, seorang wanita muncul dengan warna hitam menempel di badan. Wajahnya ditutupi topeng, menatap ke dalam diri John Smith dengan mata birunya. Dia adalah Alpha, anggota terkuat di Shadow yang ingin membalas dendam. Senang bertemu denganmu, John Smith. Dia berkata dengan suara seindah suara sebuah bel. Membungkuk saat bulan menyinari rambut pirangnya. Dan selamat tinggal. Dalam sedetik, pedang hitam legam menyerang John Smith. Namun, pedang Alpha tidak menyentuh John Smith. Kau meleset, suara berkata dari belakangnya, dan dia dengan cepat berbalik. Ada John Smith berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Alpha menatapnya dengan jijik, memegang pedangnya dalam posisi berdiri. Dia adalah orang yang telah membunuh Delta. Dia sudah mengharapkan kekuatan semacam ini. Namun, teknik yang baru saja dia lakukan melampaui semua ekspektasi Alpha. Kecepatan dipercepat melalui kekuatan sihir. Meskipun untuk itu kau harus memiliki sirkuit sihir yang cukup baik dan tingkat pemulihan sihir yang baik untuk menahan beban yang digunakan teknik ini pada tubuh. Di mana kau mempelajari semua itu? John Smith tidak menanggapi, tapi segera, dia menggerakkan jari-jarinya dan benang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kegelapan mereka mulai bersinar. Benang, ini juga ada dalam laporan No. 664. Alpha mengamati dengan seksama pergerakan benang, mencoba menemukan trik di baliknya dari mereka. Dan lalu dengan suara logam, benang dipotong di udara, mencampur benang utama menjadi puluhan benang umpan. Aku sudah tahu trik itu. Oh, Alpha bergerak. Dalam satu gerakan, dia menutup jarak di antara mereka dan kemudian menyerang John Smith dengan pedang hitamnya. Gerakannya cepat, langsung ke leher. Tidak ada yang bisa menghindari serangan ini. Namun, John Smith memutar lehernya sedikit, menghindari serangan itu dengan kecepatan yang cepat. Lalu Alpha berhenti. Alpha terkejut. Sementara benang John Smith terus menyerangnya. Alpha mengawasi setiap gerakan benang, memukul mundur dengan pedangnya dan menyerang kapanpun dia bisa. Itu adalah gerakan yang cepat, tepat, dan tertinggi. Kali ini tidak ada peluang untuk gagal. Tapi, kenapa John Smith telah menghindari serangan itu dengan gerakan yang sempurna? Dia menunggu sampai pedang itu ada di depannya sehingga dia bisa menghindarinya dengan alami dan sempurna. Tetapi dengan gerakan dasar, Alpha mundur dan menghindari pertarungan dengan serangan beruntun. Mengapa kamu di sini, kata Alpha, melepas topengnya dan menunjukkan wajah cantik elfnya. Mengapa? Dia sudah yakin siapa itu. Shadow. John Smith hanya menatapnya beberapa detik dan kemudian melepas topengnya. Aku sudah membuang nama itu. Di bawah topeng adalah wajah yang sangat dia kenal. Apa maksudmu dengan itu? Jangan mencari tahu lebih dalam lagi. Sekarang aku John Smith, tidak lebih. Kenapa kamu bertingkah seperti John Smith, kata Alpha, seolah mencoba memikirkan sesuatu. Karena ini adalah pilihan terbaik. Pilihan terbaik jika kamu tidak memberitahuku hal lain. Aku tidak akan mengerti dirimu. Kamu akan mengerti kalau semuanya sudah berakhir. Bagaimana dengan Delta? Apa yang terjadi dengan Delta? Dia hanya pergi ke tempat yang sangat jauh. Itulah mengapa aku tidak mengerti dirimu. Suara sedih Alpha itu bergema di langit malam. Sementara kekuatan sihirnya yang dilepaskan membuat atmosfer bergetar. Aku tidak pintar. Jadi aku tidak memahami hal yang sama dengan yang kamu pahami. Aku lemah, itulah mengapa aku tidak dapat melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Tapi tetap aku ingin mendukungmu. Aku ingin mengerti dirimu. Aku ingin melakukan apapun.
Apapun yang aku mampu untuk membantumu. Kamulah yang menyelamatkan hidup kita. Suara Alpa semakin kecil, tapi kamu selalu pergi kemana-mana sendirian. Dan satu-satunya hal yang aku lakukan adalah menjaga yang lain sementara kamu pergi. Alpa memegang pedangnya dengan erat saat dia melihat ke bawah. Atau apakah kamu tidak lagi membutuhkanku? Air mata mulai mengalir dari mata birunya. Maaf, ada hal lain yang harus aku lakukan. Kekuatan sihir yang tidak terkendali membentuk pusaran air yang terkonsentrasi tepat di bawah Alpa. Aku tidak akan menjadi penghalang selamanya. Lalu Alpa menghilang. Wajah John Smith untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan sihirnya yang luar biasa. Pedang hitamnya, tubuhnya, semuanya menghilang dalam secara mendadak. Yang tersisa hanyalah kabut merah. Kemudian Alpa muncul dari kabut merah itu, menyerang John Smith dari belakang dengan pedang merah. John Smith mencoba menghindari serangan itu dengan gerakan minimalnya. Ya, seperti yang selalu dilakukannya. Namun, John Smith menerima luka kecil di pipinya. Pedang merah itu telah terulur sebelum menyentuhnya. Alpa menghilang lagi dan tempat itu sekali lagi dipenuhi kabut merah. Alpa terus menyerang dari kabut itu. Dia menebas setelan John Smith dan darahnya mengotori bajunya. Pada saat dia mencoba menarik benang, Alpa sudah menghilang kembali ke kabut merah. Dalam sekejap, dia kembali melanjutkan serangan beruntunnya dari belakang. Kecepatan di mana dia menghilang ke dalam kabut dan muncul darinya sungguh luar biasa. Dia benar-benar mengabaikan jarak dan menyerang secara sepihak, mengabaikan hukum fisik dan mencapai alam irasional. Dia menghilang. Dia muncul. Dia menghilang. Dia muncul. Dia menyerang John Smith tanpa henti dari segala arah. Tubuh John Smith penuh dengan luka. Namun, dia menggunakan gerakan benangnya untuk menghindari cedera fatal. Namun, sekarang benang memiliki kelemahan karena Alpa mengabaikan jarak sedangkan benang membutuhkan jarak itu untuk bekerja. John Smith kembali mengalami luka lain. Rupanya Alpa masih memiliki indera bahkan di dalam kabut, karena dia bisa merasakan benangnya. Jadi dia berpikir bahwa sekarang John Smith tidak punya alasan untuk menyerang. Kamu melihatnya aku bukan lagi halangan. Itulah mengapa aku dapat memahami dirimu. Aku dapat berguna bagi dirimu itulah sebabnya. Kumohon, ucap suara Alpa dari kabut merah. Atomisasi idenya menarik. Tapi kabutnya terlalu kecil. Dia berkata, menciptakan pedang hitam dengan tangannya. Pada saat yang sama kekuatan sihir yang hebat berkumpul di sekitarnya. Jika aku menyelesaikannya, kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Lalu dia mengayunkan pedangnya. Angin disebabkan oleh gerakan pedang dan kekuatan sihirnya membentuk pusaran air. Tidak mungkin. Kabut menghilang dan Alpa keluar dari sana. Pilihan bagus. Jika kamu tetap berada dalam kabut, kamu akan berada dalam bahaya. Dia mendongak dan melihat bagaimana semua kabut dibersihkan secara keseluruhan. Setelah itu, Alpa menerima serangan fatal. Kamu telah menjadi kuat. Dia telah terkena pedang hitam legam. Ah, serangan itu begitu kuat hingga kesadarannya perlahan memudar. Aku menyerangmu dengan gagang pedang. Dia berkata saat langkah kakinya terdengar semakin menjauh. Ketika semuanya selesai, kamu akan menyadari bahwa ini adalah pilihan terbaik. Tapi dia mengulurkan tangannya dengan putus asa bahkan dalam sisa kesadarannya yang mulai pudar. Mohon tunggu. Namun dia tidak berhenti. Selangkah demi selangkah. Tapi pasti, dia menjauh darinya. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri. Suaranya tidak bisa lagi menjangkaunya.